Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi ruang lingkup sosiologi dan antropologi pendidikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Di sini seorang ahli yang bernama Gergon Feynman, beliau mengatakan bahwa sosiologi pendidikan secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang kerap komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segala segi ilmu pendidikan yang diterapkan. Sekian pemateri dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Dalam hubungan ini, Nation 2004-6-7 mengemukakan ruang lingkup sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok berikut ini. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Yang kedua, hubungan antara manusia di dalam sekolah. Yang ketiga, hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Materi ketiga, saya akan membahas mengenai antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan merupakan sebuah kajian sistematik terkait mengenai praktik pendidikan dalam perspektif budaya, tetapi juga tentang asumsi yang terkait dengan antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan. Di sini ada menurut Somat, antropologi pendidikan mengkaji pengetahuan teori dan metode yang digunakan oleh para antropologi serta pengetahuan khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Sekian pemateri dari saya. Berikutnya akan disampaikan pemateri. Ruang lingkup antropologi pendidikan. Menurut Soman, pada halaman 3-4 tahun 2009, menjelaskan implementasi pendidikan sebagai penyesuaian diri dengan masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Sebagai bentuk ruang lingkup, antropologi pendidikan terbagi dalam 3 proses, yaitu yang pertama proses sosialisasi. Proses ini dimulai sejak bayi baru lahir. Bayi berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya hingga terjadi komunikasi timbal balik dan seterusnya hingga ia tumbuh dan berkembang. Kemudian proses enkulturasi. Enkulturasi yaitu artinya pembudayaan. Yang dimaksud adalah proses pembudayaan anak agar menjadi manusia berbudaya. Dalam proses ini yaitu sistem norma atau aturan-aturan mengenai satu aktivitas masyarakat yang khusus. Kemudian yang terakhir, proses internalisasi. Proses internalisasi yaitu proses penerimaan dan menjadikan warisan sosial atau pengetahuan budaya sebagai kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari selama hayat masih dikandung badan. Dalam proses ini kita mendapatkan adanya perbedaan pada masing-masing individu, beberapa perbedaan kepribadian dan pengalaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera.